keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama sebagai warga di kelas ini. Nah, jadi nilai itu kan sesuatu yang abstrak yang ingin kita raih, gitu kan? Dan biasanya nilainya itu bermakna positif. Gitu. Contoh nilai itu misalnya menghormati, menghargai, disiplin, toleransi, kasih sayang, kemudian tepat waktu, kemudian rajin, gotong royong, kreatif dan sebagainya. Itu namanya nilai. Nah, sekarang biar kita memiliki satu kesepakatan apa yang ingin kita lakukan, maka kita perlu berpedoman pada satu nilai atau beberapa nilai itu. Nah, sekarang kita akan menyepakati beberapa nilai tersebut. Nah, jadi kan Bapak akan memberikan potongan tugas pada kalian. Nantinya kalian akan mengisi nilai apa yang menurut kalian penting untuk kita lakukan di kelas kita ini. Nah, setelah itu kemudian setelah kalian tulis, tempelkan di papan tulis. Dan masing-masing kalian tidak perlu menulis banyak, satu nilai saja satu. Kalau bisa beda-beda. Silakan pikirkan dan silakan tulis di kertas yang saya berikan ini. Setelah itu silakan tempelkan di papan tulis. Nilainya itu bisa beragam ya. Dan tak harus sama. Silakan ditulis kira-kira nilai seperti apa yang ingin kalian sepakati di kelas ini. Keyakinan itu banyak. Misalnya, Pak, saya mau kelas dari kelas yang religius, gitu kan? Atau soleh-solehah, kan gitu? Atau sabar, disiplin, kemudian gotong royong dan sebagainya. Itu silakan ditulis. Nanti kita akan lihat apa saja yang kalian tulis di depan. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh ditempelkan di papan tulis. Apa jualnya? Dua Pak. Web nyeker ya. Ayo. Apa nya begitu?
Biarin aja. Kenapa itu? Apa itu istri 7? Istrinya Farid tadi. 8. Ya. Alhamdulillah. Ada umur. Adilah, HP-nya taruh dulu. Oke, nah sekarang kita sudah mencatatkan nilai-nilai keyakinan kelas yang kita inginkan untuk diterapkan di kelas kita ini. Namun sebelum kita bacakan itu, saya mau buat sebuah ice breaking dulu, biar kalian jangan terlalu kaku dan membosankan dan juga mengantuk sendiri. Nah, jadi gini, kita sederhana aja. Jadi kan, kalau saya angkat tangan kayak gini, berarti tepuk 3 kali. Kalau saya tangan kayak gini, berarti tepuk 2 kali. Dan kalau kayak gini, tepuk tangan 1 kali. Paham ya? Paham. Oke, tes. Baiklah, saya akan bacakan beberapa nilai yang kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, kompak. Oke, kemudian soleh disiplin. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian gotong royong. Nah, lihat, kita kelompokkan yang kira-kira mirip ya. Sambil kita baca, kita kelompokkan yang lebih miripnya. Gitu. Gotong royong, kemudian bekerja sama mirip ya. Mirip, Pak. Mirip. Kemudian Kelompok, Pak. disiplin, Oh, gitu. ingin menjadikan kelas religius disiplin juga. Ini disiplin, terus soleh juga, kemudian kompak. Kompak ini kompak mana nih? Gotong royong masuk juga ya? Masuk. Oke, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Peduli, menghargai, membantu sesama. Tepat waktu dan aktif di kelas. Itu disiplin ya? Iya. Kemudian kelas harus berkreasi, lalu religius, kreasi, kreatif. Ini apa? Kreatif. Oke. Kemudian simple. Simple ini mana nih? Kemudian kelas kami kompak. Kompak berarti peduli, kerjasama ya. Kompak ya. Kemudian religius. Terus lebih banyak nih, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, jadi semua masuk nih. Ya. Oke. Kemudian menjaga fasilitas dengan baik, berarti apa itu? Menjaga fasilitas
intinya. Untuk yang poin pertama ini apa kira-kira nilai yang bisa kita sepakati? Menjaga fasilitas dengan baik, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu kira-kira masuk ke nilai apa itu? Nilai apa kira-kira? Kalau misalnya kita menjaga fasilitas sekolah, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, tanggung jawab. Oke. Ya. Kemudian dua, simple, sederhana. Itu bisa digabung dengan yang mana kira-kira? Ini ada gotong royong, kerjasama, kompak. Kira-kira kompak ini kerjasama ya? Nilai yang kita inginkan kerjasama. Kemudian religius, disiplin. Disiplin ya nilainya ya. Kemudian peduli, menghargai, membantu sesama, sopan dan saling menghargai. Berarti menghargai ya. Menghargai atau toleransi atau samanya? Menghargai. Kemudian kreatif dan religius. Kreatif ya. Kreatif. Nah, ini nilai yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Ada 5 nilai untuk kelas kita ini. Nah, kemudian kita sudah menyepakati kelima nilai ini. Jadi nilai ini akan kita pegang. Jadi itu menjadi keyakinan kelas kita. Itu akan menjadi patokan kita, pedoman kita bahwa dalam keseharian kita itu yang pertama tanggung jawab, kemudian kita bersama, kemudian disiplin, kemudian menghargai dan juga kreatif. Nah, supaya lebih memuatkan kita akan sama-sama menuliskan keyakinan kelas ini di atas kertas karton ini, kemudian kita akan tempelkan di dinding kelas kita biar kita mudah mengingatnya. Nah, kira-kira siapa yang tulisannya cantik? Saya mau minta tolong. Tolong ya. Ini terserah kalian mau menghiaskannya. Kemudian ini alat-alatnya. Terus kalian mau buat mana kira-kira? Terserah. Mungkin mau dibuat foto-foto kertas itu, mungkin mau ditulis manual ajarnya saja, itu terserah kalian. Ya, sekarang terus. Ya, jadi itu. Mungkin kalau kalian lain bisa membantu untuk ini kertasnya. Masalahnya kalian bukan, silakan dibilang. Iya, yang kelima. Boleh di kertas ini dulu, harus habis itu ditempel di sini. Wih. Kita apa video
spidol, ini ada spidolnya lagi nah. Iya. Bang ke bawah. Banyak enggak? iPhone 17 Pro. Hey. Bilang lah. Kenapa?
Neng. Yang ini. Jangan tempat pintu sana. Jangan. Dari aku. Kemudian kita tangan ini sama-sama di depan tulis. Enggak lah, semua. Semua kita. Gak bisa diganti seumur hidup lagi. Enggak ada. Mati nih. Udah kok udah dirubahnya keren nampak. Tanda tangan seumur hidup. Oke, silakan deh tadi. Silakan ambil videonya dan kita tanda tangani sama-sama di kolom yang paling bawah. Ya, kita aja deh. Boleh, boleh diulang, silakan sama-sama. Gak usah besar lagi. Oke, silakan maju terus yang lain. Mari terus tanda-tangani biar cepat. Oke, silakan yang lain yang belum tanda tangan, silakan ditanda tangani.
buat tadi kan. Oke, udah siap semua? Ada lagi yang belum? belum? Oke. Itu besar siapa? Ada lagi yang belum? Udah? Nah, Udah semua? Udah. Ya. Baik, kita sudah menyusun, kemudian menyepakati dan menandatangani kesepakatan kelas kita. Nah, semoga nilai-nilai yang ada di kesepakatan kelas ini bisa kita terapkan, bisa kita pegang dan kita jadikan sebagai pedoman kita sebagai warga kelas 11 IPS 1. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat gembira. Sangat menyenangkan. Sangat penting dilakukan. Sangat-sangat penting dilakukan. Karena keyakinan kelas berupaya membentuk disiplin positif. Karena nilai keyakinan kelas akan dijadikan pedoman sehari-hari di kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Izinkan saya sebentar memaparkan beberapa hal terkait budaya disiplin positif. Lanjut Bu. Nah, kira-kira sebelum kita beranjak lebih jauh, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau ada yang tidak setuju? Setuju semua. Oke, baik. Lanjut Bu Put. Nah, kita akan mempelajari beberapa hal. Nanti pertanyaan yang tadi itu akan terjawab sendiri. Di dalam materi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, sekarang coba kita, Bapak Ibu, berpraktek sebentar. Kan gitu, nggak usah berpasangan, walaupun di slide diminta berpasangan, tapi coba bayangkan saja kita sedang menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kita. Kita bayangkan kita menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kita, kemudian ada kawan kita yang mau mengambilnya, bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang dilakukan. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap genggaman tangan Ibu? Apakah Bapak Ibu melepaskan saja atau menggenggam erat? Jangan sampai ambil. Mempertahankan. Tergantung. Kalau mengancam belum tentu juga. Oke. Nah, oke. Bisa jadi. Oke, nanti akan terjawab sendiri. Yang pasti ketika ada orang yang ingin mengambil sesuatu dari kita, baik dengan cara
cara mengancam, membujuk mungkin kan gitu, merayu, kayak gitu terhadap sesuatu yang berharga bagi kita itu, kita akan melakukan apa? Oke, lanjutkan mengumpul. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin bagi kita sebagai seorang guru itu kita anggap benar kayak gitu. Padahal sebenarnya ternyata tidak. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan kita bisa mengontrol murid dan bahkan anak kita di rumah. Anak kita di rumah yang mungkin sedang berusia SD, SMP gitu kan, kita anggap kita bisa mengendalikan dia sepenuhnya. Ternyata itu tidak, Bapak Ibu. Nggak bisa kita kendalikan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan sebenarnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kamu jangan berbuat kesalahan lagi ya, jangan merokok lagi ya, sayang bapakmu di rumah. Itu sebenarnya salah, nggak tepat. Kamu nggak lihat bapakmu di rumah kerja pontang-panting segala macam, kamu malah merokok. Nah, itu sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena itu hanya berlangsung sementara, Bapak Ibu. Perasaan bersalah dia itu hanya berlangsung sementara. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini semua penguatan positif termasuk pemberian reward, hadiah dalam bentuk fisik ya, bukan hanya sekedar pujian atas keyakinan dia, itu juga kurang tepat. Makanya di sekolah-sekolah yang kita bilanglah sekolah-sekolah yang di kota itu sekarang, dan kurikulum Merdeka juga tidak ada lagi nilai ranking di raportnya, kan gitu. Karena itu dianggap terlalu memberikan pujian pada anak. Oke. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita beranggapan, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, sering beranggapan bahwa saya orang dewasa, sudah mengalami dulu yang kalian alami. Kalian nggak boleh kayak gitu. Tanpa memberikan pemahaman, nilai, keyakinan dan sebagainya, itu justru akan menghambat pemahaman anak. Oke, lanjut Bu. Ada dua teori tentang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa bedanya ya? Kalau stimulus respons, kita beranggapan bahwa Mencoba. ya, orang harus sama kayak kita. Pandangan orang, pendapat orang harus sama, nggak bisa ada perbedaan. Sementara kalau teori kontrol, kita memberikan izin atau memberikan kebebasan pada orang dan anak juga untuk melihat dunianya, untuk bagaimana mengembangkan kreativitasnya sesuai dirinya adanya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di dalam teori stimulus respons, perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Nah, sementara di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut teori kontrol ini, semua yang dilakukan manusia itu tujuannya pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya nih, kita datang hadir ke sekolah ini kan untuk memenuhi kebutuhan kita karena kita sudah digaji, gitu kan? Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar memenuhi kebutuhan dia. Bahkan di tingkat yang lebih rumit sekalipun ada beberapa ya, ada 5 kalau saya tidak salah untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya saja ada kasih sayang, ada cinta, ada kekuatan, kekuasaan dan sebagainya. Nah, misalnya saja nih perang, kan gitu. Itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kekuasaan tadi. Gitu. Nah, semua perilaku itu pada dasarnya punya tujuan. Kemudian di stimulus respons, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang tadi ya, yang di genggaman tadi. Sementara di teori kontrol atau pilihan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Orang lain nggak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori stimulus respons, di teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori respons, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Kemudian di teori pilihan, kolaborasi dan konsentrasi. Namun di budaya kita itu dalam makna kata disiplin itu telah berubah jauh menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan itu ya, anak-anak disiplin berarti dia itu patuh pada aturan. Kan itu anggapan kita, kan itu. Padahal makna dasarnya itu sebenarnya belajar. Gitu. Makanya ada istilah disiplin ilmu, kan gitu ya. Oke. Kemudian lanjutkan buku. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang kita terima. Kita tanpa memandang suku agama, kita anggap nilai itu baik. Baik bagi kita orang muslim maupun yang non muslim misalnya kan, baik yang suku Gayo maupun yang Aceh, Jawa dan sebagainya, kita beranggapan bahwa misalnya mandiri itu bagus kan itu ya, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, disiplin, kemudian kasih sayang, berbagi dan sebagainya, itu nilai universal yang kita anggap semuanya baik. Gak ada orang lain yang menganggap nilai itu buruk. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke, selanjutnya Bu. Oke. Kemudian kita masuki ke yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Oke. Nah, ada dua ya motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama namanya motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Motivasi eksternal ini pada dasarnya datangnya dari luar diri kita. Bisa berupa hukuman, bisa berupa penghargaan. Itu. Kemudian ada motivasi internal. Tujuan kita belajar materi ini sebenarnya adalah bagaimana kita itu menimbulkan motivasi internal bagi diri kita khususnya dan juga anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan yang kita percaya tadi. Motivasi eksternal yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya terkait aturan-aturan misalnya. Kalau saya nggak datang telat nanti absennya kalah kan gitu atau merah kan gitu. Kemudian yang kedua itu motivasi eksternal juga, tapi wujudnya dalam bentuk penghargaan. Nah, kalau misalnya datang tepat waktu selalu dikasih reward gitu. Kemudian kalau motivasi internal itu kita datang cepat karena kita ingin menghargai diri kita. Kita ingin berdisiplin dengan waktu kita. Kita juga menghargai orang lain yang sudah duluan datang. Seperti itu. Oke, lanjutkan Bu. Nah, ini efek dalam tanda petik ya. Kalau kita seringkali memberikan penghargaan dalam bentuk fisik kepada anak. Ini sebenarnya bukan hanya berlaku di kita sebagai guru, tapi di keluarga juga seperti itu. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pengaruh jangka pendeknya itu anak akan termotivasi, tetapi ketika dia kehilangan hadiah yang sama, maka dia akan enggak melakukan nilai-nilai kebajikan tadi itu lagi. Kayak gitu. Misal nih, kita bilang sama anak-anak, kalau kamu puasa full 1 bulan, Bapak akan belikan sesuatu. Kan gitu ya? Nah, kalau misalnya dia puasa full, kemudian kita berikan hadiah, tahun depan dia akan tanya balik, Pak, kira-kira kalau saya puasa full tahun ini apa yang akan dikasihkan saya? Itu pasti itu. Nah, itu efek jangka panjangnya. Nah, di sini bisa kita katakan sebenarnya penghargaan itu menghukum, tapi halus dan pelan-pelan ke jiwa anak. Artinya anak itu berpuasa bukan karena dari dirinya. Harusnya kita itu membangkitkan nilai yang ada pada diri dia. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yang terakhir itu penghargaan yang merusak hubungan itu misalnya nih, secara sederhana ranking 1 misalnya, kan itu satu sisi ada anak yang
memotivasi dengan ranking 1 itu. Tapi ketika melihat dia misalnya nih, dia aja terus yang ranking 1, kan itu kawannya bisa saja iri. Kemudian kawannya ya udahlah, si A itu udah pasti ranking 1, nggak usah belajar pun kita, dia itulah yang ranking 1. Kayak gitu. Jadi hubungan dia sama kawan-kawannya jadi kurang bagus. Lanjut Bu. Jadi sebagai ganti dari penghargaan tadi, penghargaan dalam bentuk fisik tadi, kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama secara khusus. Nah, makanya kalau di sekolah-sekolah tertentu itu waktu bagi rapot itu orang tuanya dipanggil, kemudian diceritakan anak ibu kurangnya dalam hal ini, lebihnya dalam hal ini, kemudian dia perlu peningkatan dalam hal ini, kayak gitu. Dia nggak lagi diberikan anak ibu ranking 1, nggak lagi diberikan seperti itu. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi, kemudian berikan pengakuan kepada semua murid. Nah, seperti itu tadi, orang tuanya dipanggil semua, nggak ada hanya yang nilainya tinggi yang dipanggil, tapi semuanya dipanggil. Kemudian fokus pada proses. Jadi bukan hanya karena nilai ujiannya tinggi tadi, anak langsung dapat predikat ranking 1. Tapi di prosesnya tadi, anak ibu kurangnya di sini, lebihnya di sini, perlu peningkatan dalam hal ini, dan seterusnya. Nah, ini dia. Kemudian jangan lupa katakan nilai kebajikan yang ada. Ya, misalnya, kemarin saya perhatikan, ini kalimat pembukanya, rasa empatimu besar sekali. Berarti nilai kebajikan yang ingin diungkapkan itu adalah rasa empati pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Berarti nilai kebajikannya peduli pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Berarti nilai kebajikannya tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi anak-anak akan teringat ya, berarti ada nilai kebajikan yang harus saya pegang, harus saya lakukan. Dan nilai kebajikan itu yang akan melekat di diri anak. Tanpa disuruh pun, nanti anak akan melakukan hal yang sama. Oke. Nah, ini sebenarnya yang dalam sebelah sininya belum ada ya. Ini karena udah ada, apa-apa kita bahas saja. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini mungkin sering kita lakukan dulu ya. Nah, itu ternyata hukuman Bapak Ibu. Kemudian kenapa dia dikatakan hukuman? Karena nggak ada kaitan antara dia datang terlambat dengan tulisan tadi. Kita kan menyuruh dia menulis nih, sementara dia itu datang terlambat kasusnya. Harusnya misalnya nih, dia datang terlambat di jam pertama yang kebetulan bahasa Inggris, kan gitu. Harusnya dia kurangnya berapa menit di pelajaran bahasa Inggris itu diganti nanti waktu istirahat boleh atau waktu jam pulang boleh. Itu solusinya. Kita nggak menyuruh dia untuk mencatat yang tidak ada hubungannya. Kemudian lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu pun tidak ada hubungan antara berlari dengan terlambat hadir. Harusnya seperti tadi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak ada hubungan antara push up dengan penggunaan masker. Harusnya dicari atau disuruh dia cari, beli atau apalah masker tadi itu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi namanya. Karena dia sudah mencoret kertas kawannya, digantinya kertas itu. Itu konsekuensi, bukan hukuman, karena terkait. Nah, anak itu mencoret kertas kawannya atau merobek kertas kawannya, dia ganti baru. Itu konsekuensi yang dari dia lakukan itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi karena berkaitan ya antara membersihkan tumpahan air dengan
hukumannya. Dia menyenggol nggak sengaja mungkin atau sengaja, yang pasti gelasnya tumpah dan dia disuruh ngelap. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini pun tidak ada kaitannya. Harusnya bisa diganti dengan apa namanya? Misalnya minta permisi pulang, ambil sepatunya, kayak gitu kan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini kan khusus pelajaran PJOK ya. Jadi kan terkait dia kayak gitu. Jadi ini konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa jadi pada kasus tadi misalnya, anak disuruh mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi, kan gitu. Itu bagi dia mungkin tidak sesuai sama hati nuraninya. Sehingga ada kejadian, kan? Ini terjadi pada kakak saya sendiri di SMA di Merial, kalau saya jelasin kan gitu. Ada anak murid dia udah kelas 3 yang baru tamat ini, dia datang terlambat, gitu. Kemudian bawa HP ke sekolah, kan gitu. Habis itu ditegur cuma dan disimpan HP-nya tadi sama kakak saya, kan gitu ya. Kan wajar menurut kita kan gitu. Rupanya kakak saya ini selain guru juga menjaga perpustakaan. Perpustakaan kan lumayan sepi ya, maksudnya nggak selalu ramai kan gitu. Rupanya beberapa hari berikutnya itu si anak ini bawa pisau ke sekolah, langsung ke pustaka tadi, kayak gitu. Itu mungkin setelah itu diamankan lah kan gitu, diamankan disita. Terakhir anak itu nggak dikasih sekolah lagi sampai dia ujian. Itu dia. Cuman itulah apa ya, efek sebenarnya dari, karena sekarang ini kita hidup di generasi yang namanya generasi sandwich, Bapak Ibu. Generasi sandwich itu generasi yang mentalnya rendah. Dan itu anak-anak kita pun masuk. Nggak usah kita katakan orang, anak kita pun masuk itu. Sedikit kena bentak, sedikit kena ini, langsung drop ya. Kan gitu, beda sama kita dulu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu anggapan dia, menurut dia kayak gitu kan. Kemudian membuat anak sakit. Nah, ini juga sama kayak kasus yang saya ceritakan tadi. Mungkin anak itu ada perasaan sakit hati di dalamnya. Gitu. Kemudian anak jadi membenci kedisiplinan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu terjadi semua di sini. Kalau hukuman tadi tidak sesuai dengan konsekuensi yang harus dia hadapi. Artinya ketika kita memberikan hukuman harusnya sesuai sama konsekuensinya. Nah, nanti kita akan lihat lagi ada posisi guru di situ. Oke. Nah, ini restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini dikenalkan oleh Bien Gossen namanya. Mengingat kondisi seperti yang saya katakan tadi bahwa anak kita sekarang mentalnya lebih ke mental sandwich tadi, dihadirkanlah ada teori baru namanya teori restitusi. Enggak baru-baru kali sih, tapi ini berusaha gimana anak itu bisa kembali kuat kayak gitu setelah dia melakukan kesalahan, sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan kembali dengan berpijak pada keyakinan yang sudah dia sepakati sendiri. Oke, lanjut Bu. Ini ya, ini ada 3 kolom itu. Yang paling kiri itu identitas gagal. Itu kalau kita memberikan hukuman. Kemudian identitas sukses, yang tengah itu namanya konsekuensi, yang terakhir itu restitusi. Yang tengah itu konsekuensi kalau kita menegakkan sesuai aturan, gitu ya. Artinya anak itu dan kita sama-sama paham kalau kamu melakukan ini, hukumannya ini. Itu di konsekuensi. Kalau di restitusi, restitusi ini akan menguatkan anak tanpa harus memberikan dia hukuman. Oke, lanjut Bu. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan.
Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Lebih kurang. Lanjut Bu. Oke. Kemudian, kita untuk tahun ajaran baru nanti, ini saya pikir bisa kita terapkan. Ya. Di kelas khususnya, kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang universal tadi yang kita sepakati di kelas itu. Yang kalau dia melanggar maka akan ada konsekuensi. Bisa kita berikan konsekuensi, bisa kita berikan restitusi. Lanjut Bu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini coba kita lihat. Kalau misalnya pada kasus, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan ada dua jawabannya. Yang pertama karena keselamatan diri, atau yang kedua karena takut ditilang polisi. Kan gitu. Antara dua itu dia. Kalau karena keselamatan diri, maka itu berarti kita keyakinan. Kalau karena ditilang polisi, berarti itu peraturan. Kayak gitu. Ini sekarang kita tanamkan karena gimana? Biar keyakinan dia yang muncul, bukan karena hanya sekedar peraturan. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Karena kita secara jangan kena COVID kan gitu ya, jangan kena penyakit. Itu kalau dia keyakinan. Tapi kalau kita peraturan, kalau enggak pakai masker kena tilang juga tuh, kena denda juga. Mengapa kita harus memiliki peraturan, datang tepat waktu pada saat pelatihan? Pun balik ke diri kita sendiri. Oke, lanjut Bu. Nah ini. Jadi kalau kita perhatikan lingkaran itu, kalau peraturan kelas itu hal yang paling kecilnya, kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang lama-lama kita terapkan pelan-pelan kayak gitu akan membuat lingkungan menjadi lebih positif dan akhirnya tercipta budaya positif di sekolah. Jadi peraturan itu boleh, bukan nggak boleh. Peraturan kelas itu boleh, tapi harus ada nilai di dalam peraturan tadi. Sehingga nanti akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Oke, lanjut terus. Nah, ini kira-kira menurut Ibu yang mana peraturan, yang mana keyakinan? Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ini dia jawabannya. Kalau dia peraturan kelasnya itu selalu kembalikan buku pada tempatnya, maka nilai kebajikan universal yang ingin ditonjolkan ataupun dinaikkan adalah tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain, berkomitmen, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau di koridor, itu keselamatan dan keamanan. Ini kita belajar di 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini sering kita lakukan. Dan ini pada anak kita pun sering juga kita lakukan Ibu. Di 2 yang sana itu ada namanya identitas gagal. Kalau kita berposisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Penghukum itu yaitu misalnya kita lihat anak ribut keluar kamu. Itu namanya penghukum. Itu kan ya, kita kasih langsung hukuman tanpa ada konsekuensi, tanpa ada diskusi, tanpa ada apapun, langsung kita minta anak keluar. Itu namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah.
setelah kita selesai belajar, jumpai saya ya. Kemudian setelah kita jumpai, kita bilang, kamu tuh kenapa lah kayak gitu? Sayang bapakmu, mamamu di rumah, kan mau belajar segala macam, bapakmu udah capek cari biaya segala macam, kan itu. Nah, jadi kemudian itu di posisi gagal. Kemudian ada namanya di identitas berhasil, namun kontrolnya itu atau motivasinya itu dari luar. Yang pertama itu posisi teman. Nah, posisi teman ini biasanya kita kayak mana dia? Dia ngomong kayak posisi teman kayak gitu, jangan kayak gitulah. Itu nggak bagus tuh, nggak bisa kayak gitu. Kamu harusnya kayak gini, kayak gitu aja, kayak gitu. Itu namanya posisi teman. Kemudian pemantau ini biasanya dia ada catatannya, kan? Kalau misalnya pada kasus tadi anak main di kelas misalnya, kemudian sebelumnya kita kan udah buat kesepakatan kelas nih. Itu di catatan kelas itu kita tanyakan balik. Nah, kamu tadi ibu lihat main-main di kelas. Kira-kira karena kamu udah main-main di kelas, apa sanksinya sesuai kesepakatan kita sebelumnya? Biasanya dia lebih ke konsekuensi tadi. Nah, kalau dia posisi manajer ini nanti kita belajar di segitiga restitusi sebentar lagi. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut Put. Ini contohnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Itu teman. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Manajer. Lanjut Bu. Kita sebagai guru dan juga orang tua maunya berada di kedua posisi ini. Jangan sampai turun di teman, membuat rasa bersalah dan juga penghukum. Minimal kita berada di posisi pemantau dan atau manajer. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Terkait dengan posisi tadi itu ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan ketika anak melanggar keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama yang kita lakukan itu yang paling bawah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita ingatkan kembali pada anak-anak. Kita panggil anaknya, mungkin anaknya masih emosi kan gitu. Seperti kasus kakak saya tadi itu mungkin dia salah melakukan tindakan ini, mungkin langsung merampas HP-nya atau gimana gitu kan, langsung tegur di depan kawan-kawannya kan bisa jadi dia anak merasa malu. Jadi sebelum kita melakukan itu harusnya kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan dia dulu, kemudian kita sadarkan bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu baru kita lakukan validasi kebutuhan. Kira-kira kamu itu bawa HP itu untuk apa? Perlu nggak kamu HP di sekolah ini? Gitu. Kemudian kamu kenapa datang terlambat? Di rumah apa yang kamu lakukan? Oh, nggak ada yang bangunkan saya Bu. Kemudian nggak ada yang siapin makanan Bu. Nah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau kamu bawa HP ke sekolah, apa keyakinan yang kamu langgar? Apa kesepakatan kita, keyakinan universal kita yang telah kita sepakati itu yang kamu langgar? Baru kemudian, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kalau kamu datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan menyetel alarm Bu. Oh, saya akan membeli makanan di warung Bu. Oh, saya macam-macam. Kita gali sendiri pertanyaan itu ke anak-anak. Biarkan anak-anak jawab sendiri. Kalau jawabannya mungkin saya telat karena nggak ada yang bangunin, berarti suruh orang tua bangunin, suruh kakak bangunin, hidupin alarm dan sebagainya. Oh, saya bangun telat karena begadang, berarti apa yang harus kamu lakukan? Bisa saja, oh nggak main game lagi pada saat malam hari, main gamenya siang hari. Nanti
Intinya kita meminta anak untuk menyadarkan dirinya sendiri. Oke, lanjut Bu. Nah, ini dia kalimat-kalimat yang bisa kita katakan ketika kita menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk titik-titik menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut Bu. Oke, kemudian untuk validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Oke, menanyakan keyakinan yang terakhir, nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, dan sebagainya. Oke, nah pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa membantu anak-anak gitu ya, untuk menenangkan perasaan dia, kemudian memvalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan kelasnya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Terima kasih. Pertanyaan Pak. Ya Pak. Ini semuanya untuk guru umum apa untuk guru BK? Ini Pak sebenarnya untuk guru umum dan juga kita sebagai orang tua. Bagi kami mungkin, bagi Bapak yang anaknya udah lepas semua yang mungkin nggak terlalu ini lagi kan. Kalau bagi kami ini saya merasa sendiri Pak di rumah tuh, karena Teguh tuh posisinya lagi kelas 3 kan gitu. Kadang-kadang saya praktikkan juga langkah-langkah ini tadi gitu. Dan ternyata memang ada yang bisa kayak gitu. Nah, kemudian ini tidak khusus untuk guru BK saja, walaupun harusnya guru BK jauh lebih memahami ini. Kalau memang guru BK memahami ini, itu mantap sekali penyelesaian masalahnya. Jadi kesimpulannya Pak, setelah belajar ini langsung tahu TV saya yang mana, TV Bapak yang lain, Oh iya, TV yang mana gitu ya. betul. Dengan sikap yang berpuluh-puluh tahun selama ini, saya TV yang ini. Jadi Namun harus itulah. diperbaiki lah ya. Kita bisa perbaiki. Nah, terima kasih Pak infonya. Oke Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Luar biasa ilmunya. Saya ingin bertanya Pak, ketika seseorang itu datang ke sekolah, baik dari guru, siswa, dia merasa ada perasaan tertekan. Kemana sebaiknya dia mengadu? Wali kelas ya. Guru BK ya. Anak merasa tertekan ketika berada di datang ke sekolah Nggak ya. mesti anak gitu Pak. Oh, Saya saya juga itu. Ada sesuatunya gitu Pak. Ya. Mungkin ini agak rumit ya. Yang pertama yang bisa dilakukan, barangkali kalau dia terkait dengan guru ya, gitu ya. Kita kan guru punya kawan, punya bestie ya, punya bestie. Kemudian kita kan ada sebab kenapa seperti itu. Gitu. Bisa saja sebabnya dari rumah, bisa di tengah jalan mungkin, atau masalah-masalah sebelumnya yang udah menumpuk-numpuk. Dan saya yakin semua kita pasti pernah mengalami itu. Gitu. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, kita harus memisahkan mana kepentingan kita pribadi dan mana yang kepentingan sekolah. Ketika kita memiliki masalah pribadi, ketika kita datang ke sekolah, maka kita pisahkan kepentingan pribadi kita. Jangan sangkutkan lagi, jangan ikutkan lagi perasaan pribadi, kemudian perasaan tak enak, kemudian kekesalan dan sebagainya di tempat-tempat sebelumnya itu, bisa jadi di rumah, di jalan dan sebagainya, mau disenggol orang mungkin dirimu kan gitu. Kesal kita sampai ke sekolah maki-maki dan seperti itu. Intinya yang kita pisahkan dulu kepentingan pribadi sama kepentingan sekolah kita. Ketika kita sudah sampai di sekolah, maka posisi kita udah untuk kepentingan sekolah, bukan lagi untuk kepentingan pribadi kita.
Kemudian yang kedua terkait tadi dengan bestie tadi. Walaupun bestie kita itu kan nggak semua orang bisa jadi bestie kita. Ada orang-orang terpercaya, ada orang-orang yang kira-kira menurut kita paling amanah, menurut kita kan itu kita ceritakan sama dia, minta penyelesaiannya bagaimana. Kalau memang ceritanya tidak selesai, gitu. Mungkin saya percayanya sama Pak Dono, mungkin saya cerita sama beliau. Gitu. Bu Aina percaya sama Bu Puput, misalnya cerita sama Bu Puput. Mungkin Bu Sari percaya sama Bu Erna, tanya sama Bu Erna, atau sama Bu Ramaida, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau untuk siswa ini lebih rumit, Bu ya. Kenapa? Karena siswa ini kan ada atau tinggal dia di lingkungan keluarganya juga. Kemudian mungkin kita harus mengetahui kondisi keluarganya itu. Setelah itu baru kita tanyakan, kita lihat, kita perhatikan kenapa dia seperti itu, kenapa dia enggak semangat, uring-uringan misalnya kan itu, kemudian kurangnya motivasi dan sebagainya. Kita tanyakan dulu, kita gali terus, kita timbulkan kesadaran dia, kita timbulkan keyakinan dia ada yang lebih bagus gitu. Kemudian tentunya kita harus membuat keyakinan dari dulu. Kita buat dulu di kelas keyakinan kelasnya seperti apa, sampai nanti keyakinan kelas itu akan beralih menjadi budaya positif di sekolah. Kita maunya budaya positif di sekolah kita ini apa misalnya? Berakhlak mulia misalnya. Itu nanti akan tumbuh dari kesepakatan keyakinan kelas yang kita bangun. Itu saja Bu. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada lagi, demikian saja. Terima kasih. Saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.